Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hasanah. Saya adalah motivator magang unit Bimba UEO Jati Rasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas magang hari pertama saya. Yaitu yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Dan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus fun learning. Karena anak usia dini akan lebih mudah belajar jika suasananya menyenangkan tanpa tekanan dan sesuai minatnya. Dan yang ketiga yaitu apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Dan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Nah, hukumnya adalah wajib diterapkan dalam proses belajar. Dan yang kelima, yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Nah, yang merasakan suasana fun learning yaitu adalah anak didik, motivator, dan orang tua. Nah, alasannya yaitu yang pertama, anak didik agar anak senang belajar dan termotivasi. Dan untuk motivator yaitu agar semangat mengajar dan menciptakan suasana yang positif. Sedangkan untuk orang tua agar merasa tenang dan percaya dengan proses belajar anaknya. Dan yang keenam yaitu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Nah, yang menciptakan fun learning di dalam ruangan atau di dalam kelas yaitu motivator atau guru. Karena berperan langsung membimbing dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketujuh yaitu bagaimana cara menciptakan fun learning, itu dengan cara mengajak anak-anak berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng, dan tentunya bermain bahasa Bimba. Dan yang kedelapan yaitu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, yaitu dengan cara melihat respon anak-anak saat belajar, seperti ketika anak-anak datang dengan senang dan antusias, dan juga anak aktif ketika belajar, yaitu aktif berbicara, bertanya, apapun, atau berdialog. Dan tentunya anak juga akan fokus belajar atau mencoba kegiatan belajar lainnya. Anak mudah tersenyum, nyaman, dan tidak tertekan. Itulah tanda-tanda anak merasakan fun learning di dalam kelas. Dan yang kesembilan yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Nah, dampak yang terjadi apabila proses belajar itu menyenangkan yaitu anak menjadi semangat belajar, percaya diri, mudah memahami pelajaran, aktif bertanya, dan memiliki minat belajar yang tinggi. Dan yang ke-10 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan. Nah, dampak yang terjadi apabila proses belajar tidak menyenangkan adalah anak menjadi bosan, malas belajar, sulit fokus, atau takut mencoba hal-hal baru, kurang percaya diri, dan minat belajar menurun. Dan yang selanjutnya yaitu bagian B. Yang pertama yaitu pengertian dari small step system, yang adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Dan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena kemampuan anak berkembang sedikit demi sedikit. Dengan langkah kecil anak lebih mudah memahami materi, tidak merasa terbebani
lebih percaya diri, dan semangat belajar tetap terjaga. Dan yang ketiga, apa tujuan small step system? Nah, tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan bimbingan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator harus mengetahui kemampuan dan kemauan masing-masing anak didiknya sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Dan yang kelima yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system. Nah, dampaknya itu adalah anak lebih mudah memahami materi, semangat belajar, terus tidak merasa terbebani, percaya dirinya meningkat, terus hasil belajar lebih maksimal karena dilakukan secara bertahap demi tahap. Dan yang terakhir yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system, yaitu adalah anak mudah bingung, merasa terbebani, cepat bosan, kurang percaya diri, dan sulit memahami materi. Akibatnya minat belajar anak bisa menurun. Itulah jawaban dari tugas magang hari pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.